Assalamualaikum anak-anakku semuanya yang Bu Afri banggakan. Hari ini kita bertemu dengan mata pelajaran hematologi yang keempat, yaitu membahas mengenai pemeriksaan laju endap darah. Nah, ini kan pemeriksaannya sering kalian lakukan ya, namun kalian masih belum paham mengenai arti klinis nilai normal LED. Jadi nanti kita bahas sedikit mengenai nilai normal. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja kita ke slide selanjutnya ya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat, amin. Oke, jadi definisi LED atau laju endap darah yaitu kecepatan mengendapnya sel darah merah pada tabung khusus dengan satuan milimeter per jam. Nah, di sini sudah jelas. Jadi kita dalam pemeriksaan LED itu kita hanya menghitung endapan sel darah merah pada tabung khusus. Jadi kita menggunakan tabung yang namanya Western Green. LED secara bahasa Inggris juga bisa disebut dengan ESR atau Erythrocyte Sedimentation Rate. Kemudian di dalam pemeriksaan LED itu terdapat dua metode. Yang pertama metode Winthrop dan metode Western Green. LED merupakan pemeriksaan yang relatif kurang spesifik karena banyak faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, baik faktor teknis pengujian maupun faktor fisiologis yang tidak menuntun pada suatu kelainan khusus. Namun demikian, pemeriksaan laju endap darah masih banyak diminati para klinisi, terutama untuk mengetahui secara kasar proses perjalanan penyakit infeksi. Kemudian, di bawah ini adalah nilai normal atau nilai rujukannya. Jadi, untuk wanita di bawah 50 tahun, nilai normalnya adalah kurang dari 20 mm per jam. Sedangkan wanita di atas 50 tahun, nilai normalnya adalah kurang dari 30 mm per jam. Pria di bawah 50 tahun, nilai normalnya adalah kurang dari 15 mm per jam. Sedangkan pria di atas 50 tahun, nilai normalnya adalah kurang dari 20 mm per jam. Kemudian pada bayi baru lahir, nilai normalnya kurang dari 2 mm per jam. Sedangkan pada anak-anak, nilai normalnya adalah 3-13 mm per jam. Nah, jadi laju endap darah ini memiliki 3 penggunaan utama, yaitu alat bantu untuk mendeteksi proses peradangan, yang kedua pemantau aktivitas atau perjalanan penyakit, dan pemeriksaan penapisan atau penyakit screening untuk peradangan neoplasma yang tersembunyi. Peningkatan LED menyertai sebagian besar penyakit peradangan, baik lokal maupun sistemik, dan terjadi saat proses peradangan kronis mengalami eksaserbasi akut. Jadi LED ini fungsinya untuk membantu proses peradangan. Jadi jika nilainya lebih dari normal, maka biasanya itu terjadi infeksi peradangan. Oke, lanjut. Nah, jika LED-nya nilai LED terjadi peningkatan, biasanya itu kondisi umum yang terkait adalah anemia, penyakit ginjal, limfoma, kehamilan, penyakit tiroid ya. Itu jika LED-nya naik. Namun jika LED-nya turun, itu bisa disebabkan oleh leukositosis, protein plasma rendah, polisitemia, dan anemia sel sabit.
Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari seorang klinisi jika menemukan laju endap darah yang tinggi dengan memperhatikan keluhan seorang pasien adalah adanya suatu proses peradangan akut ataupun kronis. Kemudian adanya suatu proses penurunan fungsi organ ataupun suatu proses kematian sel di dalam tubuh orang tersebut. Namun, perlu diingatkan lagi bahwa laju endap darah bukan merupakan respons spesifik dari suatu penyakit, dan juga kerusakan sel di dalam tubuh perlu diperhatikan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi perubahan hasil pemeriksaan laju endap darah. Kemudian, pada penurunan laju endap darah ini juga bisa dari pengaruh obat etambutol, quinin, salicylate, dan kortison. Kemudian biasanya kalau melakukan pemeriksaan LED itu kan beda-beda ya, ada yang cepat mengendap, ada yang lama mengendapnya. Jadi di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan eritrosit. Nah, salah satunya yaitu kemampuan eritrosit membentuk Reveaux. Kemudian ukuran eritrosit dan bentuk sel eritrosit. Yang terakhir adalah kekentalan plasma. Jadi itu salah satu yang dapat mempengaruhi kecepatan pengendapannya eritrosit. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai LED. Jadi, yang pertama, satu kadar fibrinogen. Fibrinogen merupakan protein yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah, sehingga jumlah fibrinogen akan meningkat saat terjadi luka atau infeksi di dalam tubuh. Jadi ketika kita terjadi luka atau infeksi di dalam tubuh, maka nilai LED-nya kita meningkat karena di dalam darah kita terdapat fibrinogen yang sudah meningkat. Yang kedua, rasio sel darah merah terhadap plasma darah. Saat rasio sel darah merah terhadap plasma darah cukup tinggi, maka jumlah komponen sel lebih banyak dibandingkan dengan komponen plasma, sehingga komponen sel lebih berat dan lebih cepat mengendap. Yang ketiga, sel darah abnormal. Pada penderita anemia, sel sapi dapat menurunkan nilai LED. Hal ini disebabkan karena bentuk sel eritrosit yang lebih kecil dan kurang beraturan, sehingga sel eritrosit menjadi lebih lambat saat mengendap. Jadi ini ya faktor yang dapat membuat nilai LED-nya lebih lambat, berarti LED-nya bisanya turun, nilai LED-nya rendah. Kemudian bisa dari teknis, posisi tabung pengujiannya kurang tegak lurus, kadang ada yang miring posisinya ya. Kemudian proses pencampuran sampel dengan antikoagulannya juga kurang baik. Alhamdulillah, akhirnya di mata pelajaran hematologi pertemuan keempat di minggu kedua ini telah selesai. Kita tinggal menunggu di minggu ketiga, kita nanti langsung praktek di laboratorium sekolah ya. Jadi nanti kita bertemu lagi di laboratorium, nanti kita akan langsung praktek ya. Jangan lupa nanti praktek datangnya 15 menit sebelum jam dimulai. Sekian dari Bu Afri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.